Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwal khaliqu wa bai'ul musawwiru ghafau qaharu wa Syaku ashadu an la ilaha illa huwal haqqu wa ashadu anna Muhammadan rasulullah Haqqa sholatullahi wa salamu ala syafi'il anam wa alihi wa sahbihi kami amma ba'du. Salawat dan salam kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, pemilik jagat raya ini, dan kepada Nabi Muhammad yang dan Rasulnya dan sahabatnya, serta doakannya yang kami tunggu selalu syafaat beliau. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya admin Syarif Mistis dan Islami ingin mengucapkan terima kasih atas dukungannya di channel yang sederhana ini. Pada kesempatan ini saya ingin belajar bersama teman-teman subscriber yang bertujuan jalani saja yang sedang dihadapi. Masyaallah muslimin rahimahumullah, subscriber Mistis dan Islami. Terkadang manusia termasuk kita di dalamnya terlampau berangan pada masa depan dengan menyia-nyiakan kesempatan yang tengah dihadapi. Bahkan ada juga yang terjebak dalam ke masa lalu sehingga tidak bisa menikmati hidup yang tengah dihadapinya, apalagi bergerak maju ke depan agar dapat selama nggak bisa move on. Di suatu sore ada seorang anak kecil yang sedang berjalan-jalan di taman. Di saat sedang asik-asiknya menikmati indahnya keasrian ibunya, pepohonan hujan sambil angin sepoi-sepoi. Langkahnya terhenti karena matanya tertangkap tingkah seorang bapak yang sedang melamun dengan tatapan mata yang kosong. Hati anak kecil itu pun terusik untuk mencari tahu apa yang membuat bapak tersebut melamun seolah
dunia ini sudah tidak punya harapan lagi untuk hidupnya. Apa yang sedang terjadi dengan Bapak? Sepertinya Bapak sedang sangat sedih karena anak kecil itu dengan malas. Anak kecil, kamu tidak akan mengerti masalah Tuhan seperti saya jawab si Bapak tadi dengan malas-malasan. Tapi saya ingin tahu Pak, anak kecil tadi mendesak. Baiklah, saya akan beritahu kamu. Bapak sedang menyelesaikan masa lalu. Mengapa dulu Bapak tidak berusaha berkeras untuk saat ini? Si Bapak tadi setelah mendapat jawaban si anak kecil pelaku, ia meneruskan perjalanan sorenya. Namun belum lama berjalan, lagi-lagi jiwanya kembali terusik dengan sikap bapak yang lain. Kali ini yang dilihat olehnya adalah seorang bapak yang mondar-mandir tidak kawan. Anak kecil itu pun menghampiri bapak tersebut dan mencari tahu apa yang sedang menimpanya. Apa yang terjadi dengan bapak? Sepertinya bapak sangat gelisah. Anak kecil, jika kamu nanti sudah sebesar saya, kamu akan mengerti, jawab bapak tadi. Tapi saya ingin tahu sekarang Pak. Baiklah, Bapak akan memberitahu kamu. Bapak sedang memikirkan masa depan Bapak. Bapak takut masa depan Bapak suram karena sampai saat ini Bapak masih belum punya bekal apa-apa. Setelah itu, anak kecil tersebut meninggalkan bapak yang sedang mencemaskan masa depannya. Tidak jauh dari situ, anak kecil kembali menemukan seorang bapak-bapak yang sedang sibuk bekerja, tapi wajahnya terlihat sangat senang. Tidak ada kesedihan apapun gelisah seperti kedua bapak yang ia jumpai tadi. Kemudian pikiran anak kecil itu berkecimpung untuk mendapatkan sebuah jawaban. Mengapa bapak begitu gembira padahal bapak sedang bekerja keras? Anak kecil tersebut semakin penasaran. Hanya dalam sekejap dirinya menemukan 3 bapak-bapak yang mempunyai sikap yang berbeda-beda. Anakku, ketahuilah bapak tidak sedang bekerja keras, tapi bapak hanya bekerja dan membuat bapak gembira, yaitu karena apa yang bapak kerjakan sesuai dengan keinginan hati bapak. Sebelumnya saya telah menemui seorang bapak yang sedang menyesali masa lalunya dan seorang lagi sedang mencemaskan masa depannya. Apakah bapak tidak mempunyai masa lalu dan masa depan? Bapak tadi tertawa sejenak, kemudian menjawab pertanyaan anak kecil yang memiliki rasa keinginan yang luar biasa. Anakku,
detik ini akan menjadi masa lalu bagi detik berikutnya, dan detik berikutnya adalah masa depan detik ini. Maka jalani detik ini dengan sebaik-baiknya. Hari pun mulai malam, dan anak kecil itu pun kembali ke perinduan dengan segudang falsafah hidup yang didapatnya hari ini. Hadirin bahasa saya rahimahumullah, menyesali masa lalu adalah kesedihan, mencemaskan masa depan adalah kegelisahan, dan berbuat yang terbaik untuk saat ini adalah kegembiraan. Apa yang telah terjadi tidak mungkin bisa diubah, sebab waktu itu tidak pernah bisa berkompromi dengan manusia. Seperti kata pepatah, dengan waktu sedetik kita bisa membeli batangan emas, namun batangan emas tidak akan bisa membeli waktu sedetik pun. Oleh karena itu, jangan pernah menyesali masa lalu. Kita harus mengerti bahwa hidup adalah bayangan dalam masa lalu yang sia-sia. Demikian juga kita tidak perlu mencemaskan masa depan. Orang-orang yang mencemaskan masa depan adalah orang-orang yang tidak mempunyai rasa percaya diri. Akhirnya jarang membuat mereka mencari tahu masa depannya. Dengan mengunjungi para orang amal, apabila situ orang amal mengadakan masa depan dengan baik, membuat mereka siang dan malam menunggu datang dari keperluan tersebut tanpa mau berusaha dengan maksimal. Sebaliknya, apabila kata si tukang amal mengatakan bahwa nasib telah menggariskan masa depan dengannya tidak cerah alias tidak punya masa depan, mereka pun tidak segan-segan mengeluarkan banyak uang untuk mengubah masa depan buruk menjadi baik dengan berbagai luar yang harus dilakukan. Hal ini sering dijadikan oleh tukang amal untuk mendapatkan banyak uang dengan menjual atau atas nama ilmu berupa nasib yang ia miliki. Ingat, masa depan bukanlah nasib yang telah digariskan kepada setiap manusia, apalagi ada di tangan tukang amal. Ada satu pepatah lagi yang kurang lebih bunyinya seperti ini: walaupun nasib kita digariskan sebagai raja, kalau kita tidak berusaha selamanya tetap tidak akan bisa menjadi raja. Sebaliknya, walaupun nasib kita digariskan sebagai pengemis,
Jika kita bekerja keras, pasti tidak akan menjadi pengemis. Jadi bagaimanapun idealnya kita menjalani hidup, jangan memikirkan masa lalu dan jangan mencemaskan masa depan. Sekali lagi kita tidak bisa kembali ke masa lampau yang membatalkan apa yang telah terjadi. Kita juga tidak bisa menghindari apa yang akan terjadi di kemudian hari. Saat ini atau sekarang adalah kehidupan manusia yang sesungguhnya. Berusahalah dengan sebaik-baiknya untuk saat ini dan jangan pernah mengabaikannya. Setiap detik yang terlewati selalu menyimpan berbagai peluang. Jika kita tidak memanfaatkannya, harapan kesuksesan akan meninggalkan kita dengan air mata kegagalan. Kekuatan untuk membangun kesuksesan ada pada saat ini, bukan pada saat berikutnya atau saat sebelumnya. Kebahagiaan hidup ada pada mengerjakan apa yang dapat kita kerjakan saat ini, bukan mengerjakan apa yang dapat kita kerjakan pada saat sebelumnya atau sesudahnya. Kesuksesan hidup terletak pada apa yang kita lakukan sesuai dengan keinginan hati. Seberapapun kerasnya kita bekerja, jika kita kerjakan dengan hati yang senang, maka akan terasa ringan. Demikian juga sebaliknya. Sesering apapun pekerjaan yang kita lakukan, bila tidak sesuai dengan keinginan hati, maka akan terasa berat. Masa lalu adalah lukisan yang telah kusam, sedangkan masa depan adalah lukisan yang abstrak dan saat ini adalah lukisan yang paling nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa syukurillah. Begitulah cerita dari pada yang berjudul jalani saja yang sedang dihadapi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk subscriber setia, jangan lupa men-subscribe channel Mistis dan Islami. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.